Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mu'ah wal rusukh wa salahal jasad wal ruh wa tawbatan nasuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa amma idza arafta jihatat jilalati wa qadarta ala raddi syubhati fa huwa dalilun tafsiriyun. Adapun apabila engkau tahu arah pembuktian adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadarta, dan kau mampu ala raddi syubhati, untuk menolak bermacam keraguan, itulah yang dikatakan bahwa dalilun tafsiriyun. Itulah yang dikatakan dalil yang tafsiri, yang rinci, pembuktian yang panjang lebar. Tuh, dalilun tafsiriyun, pembuktian. Dalil itu pembuktian. Tafsiriyun itu yang rinci, yang panjang lebar. Sebetulnya masalah meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Sang Maha Pencipta, itu pada dasarnya keyakinan akan keberadaan Allah merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Membuktikan adanya Allah sebetulnya nggak perlu meres otak, sebab itu udah naluri. Naluri bukan hanya sejak kita lahir, tapi sejak kita berada dalam kandungan, bahkan jauh sebelumnya, sejak di zaman azali, belum ketemu bapak dan ibu kita, itu sudah ada kesaksian bahwa manusia itu yang dikatakan anak Adam mengakui adanya Rabbul Alamin, adanya pencipta alam semesta. Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 172 dijelaskan, wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ketika diambil apabila Rabbmu, ketika Rabbmu mengambil satu kesaksian min bani Adam, daripada anak cucu Adam, itu ketika masih dalam kandungan, ya, min zuhurihim, berada di tulang punggung, sebab sperma itu adanya di tulang punggung. Tulang punggung kaum bapak, ya. Dzurriyyatahum, untuk diketahui oleh semua keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah membuat kesaksian kepada mereka. Allah bertanya kepada mereka tuh, calon-calon anak, calon-calon bayi, Allah pertanyakan sebagai satu kesaksian, alastu birabbikum,
Pertanyaannya cuma satu, bukankah aku ini Rabbmu? Semua janin-janin itu menjawab. Mau janinnya anak yang dikatakan anak haram, anak halal, orang Islam, non-Muslim, semua sama. Alastu birabbikum? Qalu bala. Ya, aku akui bahwa engkau adalah Rabb kami. Syahidna, kami menyaksikan bagaimana kami diciptakan di dalam rahim ibu kami. Sudah ada kesaksian. Cuman kesaksian ini diracuni oleh orang tuanya sendiri atau yang ada dalam lingkungannya. Bagaimana meracuninya? Begitu anak masih kecil nggak bisa tidur, cengeng, main melulu, apa kata sang orang tua? Awas kalau nggak tidur nanti dimakan setan. Ya kan? Tuh. Padahal bapak ibunya nggak pernah lihat setan kayak apa. Ayo udah ngaku aja kan? Betul nggak gitu? Itu anak masih kecil, udah dibayang-bayangin. Kalau kamu tidak tidur, bakal dimakan setan. Jadi anak terbayang setan. Ya, ih setan, ih setan. Jadi kesannya menakutkan. Nah muncullah rasa takut. Sebetulnya anak masih kecil, itu tawakalnya hebat banget. Tuh anak nggak pernah takut jatuh, nggak pernah takut kegelapan, nggak bakal takut sakit. Tuh anak masih kecil. Ya, cuma kita orang tua yang sering nakut-nakutin, awas, awas jatuh, awas, awas. Tuh, itu anak udah ketakutan gitu. Ya kan begitu kita. Jadi yang mempengaruhi siapa? Orang tuanya yang mempengaruhi. Berarti tuh anak mah udah tenang, tawakannya kuat kepada enggak bakal takut ya. Ya, pokoknya tuh mati lampu nggak mati lampu, tuh anak mah tenang aja. Kita yang takut-takutin. Ya, ini kesalahan. Kesalahan yang memang udah turun-temurun. Dan anak kita nakutin cucu kita begitu lagi. Sebab memang udah ditanamkan dari orang tuanya begitu dulu. Sehingga keyakinannya makin lama makin luntur. Mereka udah mengakui kok bahwa Allah itu adalah Rabb, pencipta, pelindung, perawat, pengasuh, pengatur. Kalau kita memang sudah mengakui bahwa Allah itu pengatur kita, kok kadang-kadang kita tuh susah diatur. Disuruh ke kanan, belok ke kiri, suruh ke kanan, belok ke kiri. Itu lingkungan yang mempengaruhi kita. Yang tadinya iman kita 100%, lama-lama kurang. Naik lagi. Jadi katakan yazidu wa yanqus, entar kurang, entar naik, entar kurang, entar naik. Sama Fir'aun juga dulu dikasih 100%. Dikasih imannya, dibekali imannya 100% tuh Fir'aun, Qarun, Haman. Semua orang-orang di luar agama Islam sama dikasih bekal iman sebagai tanda kehadiran Allah 100%. Cuman Qarun, Fir'aun, mentang-mentang dia udah kaya, kekayaannya melimpah. Kalau dia turunin timba tuh Qarun, yang didapat bukan air, butiran-butiran emas. Ya, oh tadinya orang soleh, orang saudaranya Nabi Musa. Ya malam orang kan kalau umpamanya udah mulai naik derajatnya, pangkatnya udah mulai naik,
rezekinya udah mulai banjir, keadaannya udah mulai tenang, timbul sombongnya. Ya, timbul sombongnya. Nggak siapa-siapa ya, kita juga begitu, sama. Timbul sombongnya. Ya, gue mau main-main ya. Tuh, siapa lo tuh? Suka-suka muncul tuh, siapa lo? Ya, udah gak kenal siapa gua. Egonya muncul, sombongnya muncul. Allah yang bilang, kalla innal insana la yatgha. Manusia kalau memang sudah mulai dia bisa mandiri, ya kan? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya pasti terjadi bahwa manusia itu akan timbul sifat sombong, tinggi hati. Ya, cakepan dikit belajar jelek, hina. Gagahan dikit jajang lemah, hina. Rasa egonya, sombongnya memang Allah sudah katakan demikian. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Ketika dia sudah merasa dirinya itu mampu. Dulu masih belum punya duit, udah mandir melulu. Datang, minta doa, minta amalan, minta solusi. Ya. Nah begitu udah solusinya udah bisa teratasi, mulai jaga jarak. Apalagi udah mulai banyak kesibukan. Ya udah. Pura-pura ketemu hello, enggak. Ini banyak terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Makanya Allah Maha tahu kenapa kita nggak dikasih kaya buru-buru. Ya, Allah tuh lebih tahu kapan Allah mau kasihnya. Allah lebih tahu. Bukan Allah kagak dengar doa kita. Allah dengar banget doa kita. Cuma kata Allah, entar baru waktunya. Kalau dikasih sekarang, bahaya buat kamu. Ya, kamu berhenti ngaji. Kamu nggak bakal mau silaturahmi. Kagak mau bertegur sapa. Banyak orang-orang yang seperti itu. Ntar kembali lagi kalau udah pensiun. Udah nggak ngapa-ngapain. Ya kan, udah nggak punya penghasilan, balik lagi, ya, cuman permohonan maaf, dulu begini, ya udah mau diapain? Itulah sifat manusia, ya. Maka kita alhamdulillah masih dikasih jalan. Jadi untuk membuktikan adanya Allah nggak perlu repot-repot. Orang udah tahu semua. Setiap kue yang udah dipotong pasti lebih kecil daripada kue yang masih utuh. Nah, itu udah bisa dipahami, ya. Atau anak kecil ada yang sentil. Itu anak kecil udah punya satu keyakinan, ini pasti ada yang nyentil saya. Dicari nggak ketemu, disentil lagi, dicari nggak ketemu 3 kali karena masih sakit, tambah sakit, tuh anak nangis. Dia akan berusaha semaksimal mungkin mencari siapa sih yang menyentil saya, dan dia berupaya untuk membalas sentilan dari orang yang nyentil dia. Gak mungkin ada sentilan kalau gak ada yang nyentil, ya. Mau kelihatan kek, gak kelihatan kek, pokoknya pasti ada yang nyentil. Maka ketika orang Badui itu orang yang datang dari pegunungan. Arab Badui itu Arab gunung, ya. Nah, kalau dibilang orang gunung, tuh bahasanya udah desa banget, udah dusun banget. Ya, udah Badui. Ya. Ketika orang Badui itu ditanya, dari mana kamu?
meyakini adanya Sang Maha Pencipta. Apa kata si Badui? Setiap ada tapak kaki onta berarti ada onta, sebab ada bekas-bekasnya yang bisa dijadikan satu kesaksian. Ini pasti ada onta. Kenapa? Ada tapak kakinya. Tidak mungkin ada tapak kaki kalau nggak ada ontaknya. Masuk akal nggak? Ya kan? Ini yang kembali tempoh hari dalam pembahasan syahadat. Kita buka pintu pagi-pagi abang sholat subuh, tahu-tahu ada kotoran setumpuk. Apa kita bilang? Heran ya, kagak ada buang, tahu-tahu ada. Namanya kita nggak bisa berpikir. Kalau kita berpikir, kita akan cari siapa yang kurang ajar ini buang kotoran depan pintu. Dengan bagaimanapun caranya pasti kita mencari ini siapa yang kurang ajar. Makanya sekarang ini banyak dipasang CCTV. Supaya apa? Supaya dia bisa tahu siapa orang-orang yang datang, siapa orang-orang yang berbuat baik, siapa orang-orang yang berbuat buruk terhadap dirinya dan keluarganya. Padahal CCTV Allah jauh lebih canggih daripada CCTV manusia. Kalau manusia masih bisa ditutupin, pakai kain hitam ditutupin itu, selesai. Dia mau ngapain aja kagak lihat. Untuk apa itu CCTV dipasang? Supaya bisa tahu ini pasti ada yang melakukan. Ya, pasti ada yang melakukan. Nggak mungkin ada kelakuan kalau nggak ada yang melakukan. Imam Abu Hanifah ketika ditanya apa yang membuat bukti adanya Allah Sang Maha Pengatur, Imam Abu Hanifah ini membuat satu perumpamaan. Kalau ada kapal di tengah laut, itu kapal besar, ya, kapalnya besar, panjangnya 300 meter, saking besarnya, lebarnya 100 meter. Sedang terombang-ambing di tengah lautan dengan penumpang yang pada barang-barang yang penuh. Kalau tidak ada yang ngatur arah jalannya, mungkin nggak itu kapal sampai ke tujuan? Ya, mungkin nggak. Aturan mau ke Thailand, bisa-bisa nyampe juga ke Bali. Terombang-ambing sama ombak yang begitu besar. Tapi karena ada pengemudinya, maka kemana arah tujuannya, kapal dengan muatan yang banyak itu bisa sampai ke tujuan masing-masing. Itu baru satu kapal. Sementara Allah ini mengatur berapa planet. Allah mengatur berapa bangsa dengan budaya yang berbeda-beda, dengan akhlak yang bermacam-macam, dengan sifatnya yang beraneka ragam. Kalau kagak ada yang ngatur, kagak mungkin. Ya, orang Betawi bisa kumpul sama orang Sunda, orang Sunda bisa kumpul sama orang Jawa. Kan ada yang ngatur. Kok tahu ngerti ya itu bahasa. Ya, belah sama-sama awalnya kagak ngerti, orang kali kagak kenal, cuma pakai bahasa isyarat aja. Kok akhirnya bisa nyambung? Ini siapa yang ngatur? Coba lihat dalam surat Yasin itu ada. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah
yang telah menciptakan alam semesta ini berpasang-pasangan. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ya kan? Ada luar, ada dalam, ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Ini tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau se-Jakarta seragam semua, kaya semua, kacau. Kacau. Ya kan? Kacaunya gimana? Kagak ada yang dagang nasi uduk, kagak ada yang dagang nasi ulam, kagak ada yang jadi tukang tambal ban. Kagak ada. Yang ada kelaparan kita. Yang ada yang dagang beras. Kalau orang kaya semua, siapa mau dagang? Ya. Kalau kaya semua, repot. Kalau miskin semua, juga repot. Semua dagang semua. Kagak ada yang beli. Semua jadi kuli, kagak ada yang bayar. Ayo kacau gak? Inilah berpasang-pasangan, makanya kagak usah ngiri. Yang satu dikasih kelebihan, ahli dagang, yang satu diberi kelebihan harta untuk membeli dagangan, kan sama. Tapi kalau seragam, repot. Ya, repot. Kalau semua mau jadi tuan, ya, mau jadi direktur semua, nah siapa yang mau jadi pegawai? Semua pegawai semua, siapa yang mau gaji? Maka jangan berebutan, emang begini adanya, udah jalani. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah memang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita yakini. Makanya suatu saat Raja Harun ar-Rasyid ini nggak bisa tidur, berhari-hari nggak bisa tidur, ingin memecahkan dua persoalan. Dipanggil orang-orang pintar sekitar istana, ternyata nggak ada yang sanggup memecahkan persoalan yang dipikirkan oleh Harun ar-Rasyid. Pertanyaannya dua. Di mana batas jagat raya? Yang kedua, lebih banyak mana bintang dengan ikan yang ada di laut? Nggak ada yang bisa jawab. Semua sih orang bisa jawab, tapi tidak memberikan kepuasan buat raja. Masing-masing orang pintar sekitar istananya penasaran. Kayaknya yang bisa memecahkan masalah ini cuma Abu Nawas. Ya, cuma Abu Nawas, yang lain nggak mampu. Sebab Abu Nawas ini terkenal kecerdasannya. Dikasih persoalan apa saja, beliau bisa memutuskan. Ya, kalau gitu panggil Abu Nawas. Panggil. Dipanggil, singkat cerita. Setelah mengucapkan salam, maka ditanya oleh Abu Nawas, apa keperluan Tuan Raja memanggil saya? Seolah-olah masalah ini begitu sangat pentingnya. Kata Raja, berhari-hari aku berpikir dua persoalan yang tidak bisa membuat hatiku tenang, dan orang-orang pintar sekitar istana juga gak mampu menjawab. Oh, apa yang Tuan pikirkan? Satu pertanyaan, di mana batas jagat raya? Di mana batas dunia? Kalau kita katakan gitu deh, di mana batas dunia? Kalau kita ditanya begitu, kira-kira bisa jawab nggak? Batasnya di mana?
Tapi dengan tenangnya Abu Nawas menjawab, ada di dalam pikiran Tuhan. Kenapa begitu? Manusia itu punya akal yang terbatas. Bagaimana mungkin bisa menganalisa sesuatu yang tidak terbatas? Allah meletakkan otak, pengetahuan dalam otak. Otak ini terbatas. Ingin memikirkan jagat raya yang tidak terbatas, nggak mungkin terjadi. Ada di pikiran kita. Kita bilang batasnya ada di sini, di sini. Buktinya ya hitung aja, kalau nggak percaya ukur deh. Ya. Nah, ini tengah-tengah dunia ada di sini nih. Kita mengatakan begini, kalau nggak percaya ukur. Terus sama aja kalau kita ditanya tuh bulu kambing ada berapa? Ya kan kita bilang aja, Pak itu 100.000. 100.311. Kita katakan begitu aja. Dari mana kamu tahu? Nggak percaya, itu buktikan. Kalau nggak betul, potong kuping saya. Yang mau ngitung bulu kambing siapa? Kan gitu kan? Tapi seorang raja kagak mau percaya begitu aja. Apa yang membuatmu mengatakan ada di pikiran? Pikiran manusia itu terbatas. Bagaimana akan memecahkan suatu persoalan yang tidak terbatas? Kan nggak terbatas alam semesta ini. Lah bagaimana kita memikirkan Allah yang maha tidak terbatas lagi? Sampai Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan, seandainya ini gunung berubah jadi besi, bukan gunung berubah jadi besi, buat orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diberikan solusi, diselamatkan dari rasa kebingungannya, dikeluarkan daripada rasa sedihnya. Buat orang-orang yang bertakwa, orang yang bertakwa akan diberikan solusi, diselamatkan dari rasa kebingungannya, dikeluarkan daripada rasa sedihnya.